Tuh lihat. Mereka udah teriak-teriak. Ayo kita masuk ke line up down. Ayo sekarang Pak Produser. Sabar. Tuh, yang di sana juga nggak sabar, Ji. Justru kita Aduh, di sini juga nggak sabar. betul. Tapi Apalagi ini dengan udah nih. Arlo Romer. Ini dilihat ya, asetnya keren nih. Mantap nih. Go to the land of town. Alright, ini dia di match pertama MSC 2023 See the World. See the world. Dan kali ini tim Indonesia sedang bertanding Onyx melawan Burn X Flash. Best of 3 series tentunya di group stage. Yap. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di match perdana kali ini? Ya, kita akan lihat juga seorang Keyboy yang kali ini menggunakan Arlot di sisi roamernya ya. Apakah akan sangat efektif juga karena dia harus berhadapan dengan seorang Valentina di area midnya yang kapan aja bisa menggunakan ultimate-nya untuk ngebuka IMU ke arah final slash. Dan ini mungkin ada beberapa juga yang masih penasaran sama Arlot Romer, job desk-nya dan seperti apa. Seperti kita tahu, ultimate-nya hanya 20 detik. Ya. Jadi terbilang cepat dan untuk sekarang walaupun damage-nya sudah dikurangi tapi bukan berarti defense-nya dikurangi juga. Ya. Dan Keyboy menggunakan Tenacity yang dimana ini semakin sekarat tentunya akan semakin kuat juga dari Keyboy. Tapi masalah utamanya ini kalau ngomongin dari head to head-nya adalah seperti yang Profesor KB sudah jabarkan tadi, 20 detik berbanding dengan time journey, ini agak cukup lama. Just in case kalau time journey-nya dia pakai fleeting time, mungkin itu akan lebih cepat, cuma berbasis dalam satu hal. Berbasis dalam kekurangan segi defensifnya. Karena Iya. harus pakai fleeting time dan item itu cukup mahal untuk saya untuk seorang roamer. Ya, apalagi mungkin di early game ya, itu akan sangat membuang beberapa slot item yang mungkin bisa dijadikan kepada salah satunya Stalagmite mungkin sebagai item defense. PDR top lane boots masih cukup kuat sepertinya untuk menerima banyaknya damage sampai dengan Bloody Retribution yang digunakan barusan oleh Cuma. Oke, cuma kali ini menggunakan Bloody Retribution dan bahkan kalau bisa kita hitung Benar sih. Harusnya bisa diharas, apalagi kalau ini menghadapi seorang Beatrix yang punya range lebih jauh dibandingkan dengan seorang Kari. Tapi di sisi lain juga Keyboy hampir bisa ditumbangkan dan ternyata bisa ditumbangkan dengan first blood di tangan dari seorang D7. First blood by Burn X Place kali ini dan tentunya Boots akan menjadi korban kedua selanjutnya bakal didapatkan begitu saja dengan instant pick off yang dimiliki oleh para pasukan dari Burn X Place. 2 point kill, tapi dari Kairi, Shield kill telah dikeluarkan dari Donut di depan sana masih ada Sans. Satu bomb leaker telah didapatkan dan membuat Donut berhasil selamat di arah battle lane. Sans kali ini bahkan juga harus menggunakan flicker untuk bisa melakukan escape dari geng yang terjadi di arah battle lane. Iya, kerugiannya cukup banyak, apalagi sekarang Turtle juga akan langsung diamankan oleh seorang Cema. Tapi kalau kita ngeliat dari segi perbedaan gol sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Dan kali ini Cema masih akan mencoba untuk melakukan pengejaran ke arah seorang Keyboy ditemani dengan ITM, tapi akan dilepas begitu saja. Ya, ini tadi ada movement bahkan 2 kali ya yang gerakannya itu sebenarnya terlihat di kamera. Yang pertama adalah Boots yang stay di area top lane dan terganking. Lalu adanya bottom lane yang sempat Donut juga keluar flicker, namun sayangnya tidak mendapatkan point kill sama sekali. Poin terpentingnya di sini adalah bagaimana flicker dari Donut itu dikeluarkan, namun apa nih gerakan dari Onyx untuk 2 menit ke depan? Karena kalau seandainya Keyboy tidak melakukan gerakan secepat mungkin dan nantinya di Seven selalu mendeteksi dengan alarm time bomb-nya, ini akan menutup pergerakan Donut dan dia tetap farming seperti yang tadi Ranger Mas bilang bahwa early-nya akan terus berjalan dan mengancam late game dari Onyx itu sendiri. Itu dia, pokoknya aku selalu punya opini ketika lawan kamu adalah hero late game, ketika early kamu baik-baik saja, berarti ada yang salah sama late game kamu. Dan sekarang Boots yang kali ini bukan menjadi target utama, damage-nya cukup besar sebenarnya untuk masuk ke arah seorang Cema, tapi nggak boleh terlalu jauh juga dan itu udah cukup sih untuk bisa nge-zoning out pergerakan Cemanya, bahkan dipukul untuk melakukan recall. Oke, masuk ada satu buah di wall manipulation, coba dipasang begitu saja, maka coba dibalikan kembali kanan yang tidak ada kembali. Dan Keyboy bakal masuk dengan final slash, membuat Donut harus tumbang karena tidak ada lagi kesempatan dengan flicker yang dia miliki. 2 point kill berhasil diamankan oleh para pasukan dari Audi dan bahkan recall, ribut koordinat yang dikeluarkan oleh seorang Keyboy namanya darah battle lane. Ya, nah ini dia Harash yang diharapkan juga dari tim Onyx dari tadi, di mana mereka langsung bisa ngedapetin 1 outer turret beserta 2 eliminasi tambahan. Dan itu Tukar belakang para pasukan dari Onyx. Kali ini mencoba untuk membalikan kembali kanan dari Wall Manipulation. Dibalas dari Wall Manipulation. Keyboy gak bisa bertahan bus. Dia bisa terlepas. Dan bahkan Phantom Execution menggubur put di dalam sungai yang dalam. Kairi mencoba untuk standby. Tapi retribution from Kairi. Gagal mendapatkan 1 buah turtle. Membuat 1 buah point kill. Tapi itu bukan hal yang cukup baik. Karena lihat di balik semua itu. Akan terjadi korban selanjutnya. Yaitu Keyboy yang akan menjadi korban ketiga. It's not good for Onyx Kairi. 3 pemain hilang, ditambah dengan adanya Turtle yang lagi-lagi dia. dia akan mencari satu target pemain.
yang bisa langsung di-engage. Entah mungkin nanti akan menuju kepada Donut atau bahkan menuju kepada Siket. Karena Siket sendiri untungnya sekarang udah punya flicker, jadi sepertinya Shadow Kill masih bisa dihindari. Ya, ini satu flicker udah ke-trigger ya dari seorang D7 dan mungkin yang harus diwaspadai dari game kali ini adalah damage yang begitu besar dari seorang Siketnya dengan 2 eliminasi dan juga 2 assist yang sudah diamankan. Lord sudah mulai dicicil juga oleh seorang Kairi, tapi dari tim Burn Express harusnya akan melakukan kontes melihat adanya 2-3 pemain yang ada di sekitar area Lord. Bisa loh Kairi yang dapetin gold buff ya, tapi depan sana dari Womar boleh bakal coba dibawa ke Abres Ward. Kali ini berhasil mendapatkan damage yang cukup besar. 1 point kill, heal, double kill. Lucky for triple kill. Runner pasti gagal. Tapi lihat di belakang sana. Dari Kairi bakal coba untuk masuk. Belum ada shadow kill. Karena terlalu banyak para pasukan dari Burn Express membuat Kairi tidak memiliki damage dengan maksimal. Dan bahkan kesempatan yang mereka unggulkan kali ini, mereka akan manfaatkan dengan fokus karena Lordnya terhormat Kairi. Depending on retribution. Boost menuju ke belakang. Damage terlalu besar. Bahkan hilang. Hilang begitu saja. Shadow kill telah terbagi. Langsung ada seorang Siket. Outplay from Siket. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Langsung Shadow kill dikeluarkan. Tapi nampaknya ini tidak berimpact banyak. Bahkan Kairi terperangkap Knockwave Shadow. Almost wipe out. Onyx Indonesia. What happened? Oh, Wow. terlalu banyak source skill yang kalau kita lihat dari kuantitasnya juga itu 4 lawan 3. Tapi mereka mencoba untuk melakukan team fight. Boots juga sepertinya di meltdown dengan cepat karena seperti kita tahu Kari di late game itu adalah tank killer. Setebal apapun udah pasti bakal dihancurkan dengan true damage dari Kari. Sehingga Donut di depan sana tinggal bermain front to back aja. Dia mau hajar ke arah Kiboy, dia bisa untuk menumbangkannya. Dari laning yang dimiliki dari Onyx kali ini udah gak ada artinya. Langsung dibalas dengan 3 turret yang bakal coba dipecahkan. Lihat Bennett maupun Bennett telah dikeluarkan. Tapi mereka tetap sudah ketinggalan dari segi 3.000 gold. Ini cukup impactful. Pada slash dikeluarkan. Reward manipulation. Damage telah dikeluarkan tapi di arah belakang para pasukan dari Onyx. Mereka gak bisa memfollow up karena backline dari Burn Express. Karena ketika mereka masuk lebih dalam lagi, bermain front to back, mereka akan dihancur leburkan oleh seorang Donut. Wow, agak susah ya untuk masuk ke bagian belakangnya dari tim Onyx. Apalagi kalau kita ngeliat dari Burn Express, mereka punya frontliner yang benar-benar kuat banget. Based on item juga yang emang udah... Gimana caranya gue menyelamatkan Donut itu sendiri? Itu poin utamanya. Dan sekarang Boots gak bisa menempel Donut. Pada setelah dikeluarkan, ini terlalu banyak short kill. Mereka kembali lagi coba untuk menumbangkan para pasukan dari Onyx front to back. It's not good for Onyx Indonesia. Mereka mundur ke arah belakang karena mereka sadar dan lihat Rena apa sih front cewek. Oh no, itu gak Renard. Itu only basic attack. Itu only basic attack. Dan nampaknya dengan ada keunggulan dimiliki dari Onyx, kali ini mereka ingin menyamankan kedudukan. Mereka ingin memanfaatkan apa yang mereka miliki, tapi saat terkena damage cukup banyak, mereka dikeluarkan di 7, mundur ke belakang. Para pasukan dari Onyx, mereka lihat ada 2 tim fight yang terpecah belah, Nevin. Ya, selagi-lagi banyak banget resource yang harus dikeluarkan oleh tim Onyx. Tapi untuk saat ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Masalahnya dari seorang cuma berhasil ngedapetin juga ke arah Kairi. Dan bahkan dia sekarang bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Pemain Onyx, 4 pemain dari tim Onyx Indonesia bahkan langsung dipukul mundur tanpa mendapatkan pertukaran sama sekali. Dan ada dari ultimate-nya pun benar-benar harus digunakan. Almost, tapi tetap terkena damage secewek sumpah. No high ground defensive, only Suns kali dia masih hidup dan tidak ada reward manipulation. Kayak di arah belakang, mencoba untuk melakukan sedikit defensif. Tapi di depan sana para pasukan dari Burn Express mereka terlalu strong. Bahkan lihat Kiboy terlahap. Tidak ada sama sekali kesempatan untuk Onyx ID membalikan keadaan dengan adanya 2 yang tumbang. Mereka lack of power, mereka kekurangan damage. Boost kali ini shadow kill-nya bahkan tidak terlalu impactful, hanya for clear minions saja, Nevin. Oke, tapi wave minion berhasil di-clear memang. Cuma masalahnya adalah para pemain dari Burn Express bakal langsung maju aja ke dalam base-nya. Oh my god, base-nya bakal coba dilahap begitu saja. Clear minion coba didapatkan. Shutdown kembali terjadi. Ini bencana. Game 1 Onyx ini. Mereka masih coba untuk bertahan. KP Median. Comeback. Oh my god. One moment is real. One moment Castle Odds. Wow. Seolah kita dibawa bernostalgia kepada MPL Indonesia season yang ke-8 di Bali. Boots menahan sendirian laju minion dan kali ini berada di MSC. Dengan game 1 momen comeback pun bisa saja terjadi. Base langsung dihantam oleh tim Onyx. Beberapa detik lagi tentunya ATM pun akan muncul. Namun wave minion kali ini muncul kembali dari Burn Express memaksa Onyx untuk kembali ke belakang, tidak mau memaksakan kehendak mereka. Reset. Onyx ini Segar. angin segar. Betul. Onyx ataupun EVOS, semoga mereka yang bisa berada di Graven. Tapi lihat Kairi terkena damage yang cukup sakit. Bahkan di depan sana ATM mencoba melakukan distraction. Baik time, ada apa sih? Masih tercancel dengan ada di Slaver di depan sana. Gagal untuk mendapatkan 1 point kill.
Tapi para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka kali ini benar-benar ditabrak dengan adanya Lord yang selanjutnya, Nevin. Iya, Slordnya berhasil diamankan kali ini. ATM hampir bisa ditumbangkan juga, tapi sayang sekali cewek gagal untuk bisa ngedapetin orang yang tepat. Karena tadi udah ada protection juga ya dari para pemain Burn Express itu sendiri. Dan sekarang ini bakal menjadi momen yang cukup menegangkan karena Lordnya akan muncul dari area mid lane dan item musiciannya udah mulai berubah sekarang. Oke, Rose Gold Meteor. Jawaban dari Kairi ketika melihat begitu burstnya damage dari si Cat. Iya. Ketika dia tadi mengeluarkan satu kali semburan saja Kesha kepada Kairi itu sendiri. Dan kalau kita melihat sekarang dari bagaimana movement Lord, ini adalah Lord yang perlu di-respect. Sehingga jarak adalah kunci dari bagaimana Onyx bisa bertahan dari gempuran Burn Express kali ini. Tapi ingat, ada Yves dan juga Beatrix. High ground defense-nya masih dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Oke, Nongko Shadow. Masih ada Sun depan sana, tapi Boost jangan sampai ter-take down. Masih ada Immortality di depan sana, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mencoba untuk memberikan sekali reward manipulation. Melakukan soling out, tidak masuk sampai ke arah base-nya. Apres Swatnya gagal mendapatkan satu babak kill, sedangkan Boost harus hilang Immortality-nya. Dengan penggunaan seorang Kari, kalau misalnya early-nya dibebaskan kayak tadi, damage-nya bakal benar-benar mengerikan ketika memasuki ke area mid game dan juga late game. Dan kalau bergeser ke sisi XP lane-nya kali ini, antara dengan adanya ATM dan juga seorang Boost, yang dimana Joy-nya akan berada di sisi XP. Dan bahkan ternyata Joy-nya di XP karena dia ingin mengandalkan vengeance-nya. Lebih ke arah vengeance-nya yang akan diandalkan. Di depan sana, Donut di babysit, dapetin gold buff. Dan bahkan dari cewek juga bisa kita bilang early game-nya dari seorang Cloud ya tidak bisa apa-apa. Selain hanya untuk bisa melakukan poking damage, lihat. Menabung mungkin ya Menabung dengan aja bisanya. nah, Avaris yang ia miliki, emblem yang kita ketahui sendiri juga mempermudah Cloud. Ya mungkin nanti di tanggal 27 Juni akan kita kangenkan ya Cloud dengan emblem ini. Dan yang berbeda dengan game sebelumnya mungkin ya kalau kita ngeliat di game kali ini adalah pergerakan dari seorang Kiboy yang langsung menuju ke area top lane. Berbeda ketika dia menggunakan Arlot ya, itu agak susah kalau mau nge-babysit ke arah gold lane. 2 kali permainan, 2 kali babysit untuk Donut. Yang dimana di Seven kali ini bedanya itu bukan hero cover tapi hero setup. Dan itu PR-nya dia, bagaimana cara ia untuk memanfaatkan Tyrant Revenge yang mungkin bisa ia lontarkan berkali-kali. Kepada bakal powerful kalau seandainya jaraknya lebih jauh. Untuk sekarang The Way of Dragon pun sudah dilontarkan. Oke, cuma akan terkena lethal counter dan ini dia jawaban dari seorang Frenzy. Hilang begitu saja, terkena Astral Recall dan bahkan di recall juga oleh seorang Kiboy, tapi di depan sana Donut. Kayaknya mulai udah harus di-respect oleh seorang Kiboy. Karena damage-nya udah mulai sakit, bakal coba dikejar begitu saja. Flicker bakal telah digunakan, membuat seorang Kairi memilih untuk melakukan sedikit invasi di arah jungle. Ini dia, Kairi yang benar-benar melakukan dominasi di arah jungle. Dan bahkan di sisi sebaliknya, lifesteal gagal didapatkan. Wells ternyata telah dikeluarkan. Langsung ada vision ke arah belakang. Kairi mencoba untuk menghindari para pasukan dari Burn Express. Kombinasi antara Kiboy dan Kairi ini benar-benar dua arah yang berbeda. Dijauhkan agar Kairi bisa selamat, Profesor. Ya, 2 aksi yang bisa dibilang dilakukan ketika memang satunya untuk cover niatnya dan satunya untuk escape. Lalu kalau misalkan melihat dari komposisi timnya, itu dia yang baru aku mau mention. Dengan adanya 1 buah clock yang diamankan terlebih dahulu oleh Kairi,
pentung asal-asalan membuat seorang Kairi tumbang di depan sana. Bahkan di sisi sebaliknya, lihat langsung ada para pasukan dari Onyx yang mencoba untuk melakukan defensif di arah top lane. Saat mainnya jauh banget ya. Cancel recall itu. Soalnya ada animasi movement yang tentunya akan menggeser ya kembali ke terror dari Land of Dawn. Dan untuk sekarang dengan turtle yang bisa Orang Joy, dan bahkan ada perebutan kali ini. Perebutan yang cukup adil langsung ada push ke belakang menuju ke arah seorang Cema. The Seven Retribution from lethal counter. Dan seorang Kairi masih mendapatkan 1 buah poin. Turtle, 1 buah poin kill. Dan bahkan Cema akan menjadi korban selanjutnya. Apres Word-nya tidak berhasil keluar. Double kill from Boost. Dan bahkan dengan adanya 2 coverisasi membuat seorang Kibo still survive. Dan bottom lane ATM sempat masih terkena 1 tembakan dari Alpha Recall. Dan bahkan Sans masih mau lebih. Informasi telah didapatkan tapi sedikit saja berhasil bisa ditumbangkan Evin. Tetap direlakan ya untuk kembali ke arah base dari seorang IATM. Vision ya keuntungan ketika menggunakan Novaria di dalam Land of Downlord bakal menjadi satu perebutan juga kali ini karena udah mulai ada inisiasi dari seorang Sikat. One hit, one shot, one kill. Membuat cewek ditumbangi, Kairi akan menjadi korban selanjutnya. Dan bahkan Kairi nggak bisa diselamatkan kembali. 2 hilang di saat Lord sedang muncul. Ini berbahaya untuk para pasukan Onyx Indonesia nih, Vin. Ya, sini bisa dibalikin lagi keadaannya dengan Bird Express yang mempunyai kuantitas yang lebih unggul. Apalagi sekarang seorang Kiboy-nya cukup berani untuk masuk di area tengah-tengah. Mencari juga kesempatan untuk bisa ngebuka nantinya ke arah The Way of Dragon-nya. Sans mau nyoba kayaknya pakai recall. Oke, dan bakal The Way of Dragon menuju ke arah seorang Donat di pasal seorang Boost bersama dengan seorang Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Para pasukan dari Burnice Flash mereka kehilangan Donat, tidak ada covering up. Dan bahkan di Seven di sana mencoba untuk menyelamatkan Cherry. Apres Sword gagal didapatkan. Recall asal oleh seorang Sans. Tidak bisa mendapatkan 1 buah poin kill atas seorang D7. Apakah akan di recall kembali? Kekeran maut ke arah belakang. Udah pulang. Udah Source-nya habis. Tuh, Echo-nya baru ada tuh asal Echo-nya. Iya, tapi ini nice try banget lah ya dari tim Onyx akhirnya bisa setidaknya mengurangi 1 kuantitas dari para pemain Bird Express meskipun pada akhirnya Lordnya tetap ada di tangan teman-teman dari Bird Express di bagian bottom lane khususnya yang udah mulai akan ditahan terlebih dahulu dihambat oleh para pemain dari Onyx dan semua yang selalu setia juga memberikan gangguan ke arah seorang Kiboy. Nih, zoning out-nya dari Kiboy udah cukup kok untuk mendapatkan 1 buah Lord yang tadinya dicuri oleh teman-teman dari Burn X Flash. Kenapa aku bilang dicuri? Karena setupnya sebenarnya tadi Onyx juga udah sempat pegang, hanya saja ada beberapa pick off dan untuk sekarang pick off-nya akan dimulai dari Onyx kembali. Yes, dan Seven kembali lagi berhasil ditumbangkan oleh beberapa pemain dari tim Onyx, tapi pertukarannya adalah menuju ke area turret. Di area top lane, khususnya 2 turret langsung bisa dihilangkan dengan rotasi cepat dari seorang ATM. Oke, dengan adanya pertukaran kali di Seven, jadi dia akan makan di Seven terus-menerus. Kenapa? Supaya Donat ini nggak punya covering up. Dan gak ada setup untuk Gak ada Burn setup X sama Flash. sekali untuk Burn Express. Jadi bahasanya kayak Yves-nya ini bisa keluar ultimate bukan buat setup tapi buat defense. Biar Nah, gak kena mungkin sisi. iya, atau mungkin nanti pas dia ter-engage, atau mungkin seperti ini Positive Meteor, atau mungkin setidaknya respect dengan Alternative. Aku sih lebih ke arah item defense sih menurut aku ya. Aku lebih sukanya prefer ke arah sana. Karena bisa kita bilang di sini cukup burst juga damage yang diberikan dari ATM. Way of Dragon dikeluarkan, tidak ada following up damage. Dan bahkan Kiboy tidak disambut dengan apapun di depan sana. Para pasukan dari Burn Express yang bahkan berhasil mendapatkan seorang Kiboy. Tidak ada following up damage, Boost sedikit terlambat menuju ke arah belakang. Donat menjadi pilihan utama. Flicker bahkan telah digunakan bersama dengan Petrified Gaming. Hilang begitu saja. Tembakan asal recall from Sans menutup dari hari seorang Donat. Tapi shutdown harus didapatkan oleh para pasukan dari Burn Express. Lethal counter yang gagal menuju ke arah seorang ATM. Mundur ke arah belakang. Membuat dirinya masih bisa selamat untuk bisa ke arah base, David. Iya, 2 tukar 1 terjadi kali ini. Untungnya mereka berhasil ngedapetin ke arah seorang Donat. Salah satu hero yang memang harus diwaspadai karena dia bakal punya damage output terbesar apalagi untuk perebutan Lord seperti saat ini. Masih coba untuk dipancing lagi, tarik ulur dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx sampai nantinya ATM bisa tertangkap karena ATM ini akan sangat merepotkan untuk kedua belah jungler yang bisa di zoning out terus-menerus khususnya dari tim Onyx. Oke, akan ada perebutan di arah Lord. Adu Retribution, coba versus Kairi, depan Kairi. Lethal counter plus Retribution. Membuat dirinya berhasil mendapatkan keuntungan dari segi objektif di depan sana. Kiboy bakal coba ditembak 2 kali Donat. Berhasil menutup hari dari seorang Kiboy. Langsung ada tembakan menuju ke arah seorang cewek tapi nampaknya 1 hit terakhir. Membuat cewek almost ter-take down dan cewek still survive in the top lane. Wah, still survive, tapi sayang banget 2 pemain hilang ngebuat harusnya nanti keuntungan dari Lordnya lebih minim dibandingkan yang seharusnya. Damage dari seorang Sansa udah mulai bisa ditahan oleh beberapa player seperti seorang Cema khususnya yang kali ini bakal nge-build ke arah full defensive.
Dan kita masih menunggu juga nih momen-momen dari seorang D7 yang seharusnya bisa terbuka sih ke arah para pemain dari tim Onyx yang biasanya mainnya secara grouping. Nah, kalau kita ngomongin soal grouping dari tadi yang tidak aku saksikan adalah cewek dengan Blazing Duetnya. Ya, Kita dari tadi juga. belum melihat sebuah Blazing Duet yang mungkin bisa menutup entah dari Cema, entah dari ATM, atau bahkan dari D7. Sehingga damage burst yang dibutuhkan oleh Onyx itu masih belum kelihatan potensi maksimalnya. Mungkin masih menunggu momentum karena balik lagi. Menunggu cewek juga di belakang. Oke, cewek terkena blessing duet. Masih ada Vengeance depan sana cewek. Habisnya ter-take down. Lethal counter gagal didapatkan dari D7. Memilih mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit resetisasi. Membuat Burn Express kali ini berada di posisi yang tidak terlalu kerugiannya banyak. Dari Lord tadi, kerugiannya ini bisa aku bilang ya bahkan nggak nyampe hampir 2-3 turret loh. Standar aja kerugiannya. Beda sama pas ATM itu memanfaatkan split push untuk mendapatkan 2 turret. Iya, itu kayak masih diuntungkan oleh tim Burn Express kalau menurut aku pribadi. Karena mid lane turretnya dari Burn Express saja masih berdiri gogo gagah di depan. Iya, susah banget sih untuk nembus pertahanan dari seorang Cemanya ya, yang selalu ada di bagian depan sebagai frontliner sekaligus sebagai sosok jungler. Dan kali ini udah sama-sama mulai flicker. ada tendangan dari seorang D7 yang harus mundur terlebih dahulu, menjaga dirinya dengan sangat baik ketika menghadapi Keyboy. Cewek nggak boleh barter damage terus sih kayak seperti ini. Dia Ya, physical damage burst-nya itu tidak semaksimal itu dari Leslie. Dan hanya di-handle sampai dengan 600 saja damage-nya. Iya, itu oke, karena ATM bakal coba untuk mengejar ke arah belakang. Informasi telah diberikan, tembak ada Astral Recall, tapi nampaknya udah bernyanyi. Boots di depan sana, tidak mau terlalu fokus dalam seorang ATM, karena itu memang distraction sengaja dilakukan oleh seorang ATM. Keyboy masih mencari positioning, Kairi di zoning out, informasi telah didapatkan, ini mereka akan team fight. Karena ada Keyboy di arah belakang, fokus karena Donut, gak boleh apa yang terjadi. Dua trade dan dapatkan Donut ter-take down. Blessing duet from Cewek, membuat para pasukan dari Bir. X-Flash kali ini benar-benar pora-poranda Burn X-Flash. Mereka nggak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord. Burn X-Flash ter-take down, 4 hilang, ini bencana untuk Burn X-Flash. menyisakan seorang sikat aja kali ini dan 4 pemainnya udah hilang, bahkan masih Dipaksa. dikejar terus-menerus oleh seorang Sans untuk bisa melakukan recall di depan base dari Burn Express. Sembari juga seorang Kairi yang masih akan melakukan solo ke mereka- arah Lordnya. Wastrek push, Wastrek push. Ada minion. Bakal coba dipaksa, minion ini sangat cepat diselesaikan oleh para pasukan dari Audi. Dan lihat sounding out yang terjadi. Sikin di depan sana, Blazing Blood telah dikeluarkan. Dan Sikin mencoba untuk melakukan sedikit defensive tapi tidak peduli. Audi ini berhasil mengamankan 2 poin penuh tanpa balas. Dan ini benar-benar berbeda dengan Onyx Indonesia di game yang pertama. Satu momen doang yang berhasil kali ini ngebuat mereka bisa ngedapetin kemenangan dan straight push ya, tanpa basa-basi. Lordnya belum dapetin, tapi ketika mereka ngelihat potensinya, decision making langsung mau coba untuk ngedapetin ke arah base-nya, dan itu langsung mereka lakukan dengan sangat amat baik. Kalau itu 5 lawan 5, Yap. melakukan 2 move di waktu yang bersamaan, evaluasi pasti. Iya. Yang satu nge-push turret, yang satu Lord. Yes. Tapi kalau posisinya